Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Naga Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi mengkaji kitab Minhajul Thulab dan sedikit bahasan kitab Fathul Wahhab. Dan pembahasan kali ini kita masih meneruskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Namun ya, sebelum kita mulai pembahasan, seperti biasa ya, silahkan subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Baik. Wa tarku wusuli ainin larihin wa ta'min min dhahirin min manfadin maftuhin jaufaman marra. Wa tarku wusuli ainin, dan meninggalkan sampainya benda, yang mana benda ini larihin, bukan berupa angin atau itu rih itu seperti bau. Watoknin, dan rasa, min dohirin, dari luar, maksudnya dari luar tubuh. Ditinggalkan, benda itu ditinggalkan agar tidak sampai min manfadin, dari saluran maftuhin, yang terbuka, yang mana saluran ini itu tentunya berasal dari rongga yang terbuka. Jaufaman, pada rongga yang terbuka, rongganya seseorang. Marro, seseorang yang sifatnya telah disebutkan kemarin, yaitu ghairu jahilin ma'durin dakiran muhtaran, yaitu seseorang yang bukan bodoh, bukan dalam kondisi udur. Terus orang itu dakiran, tahu atau ingat bahwa itu membatalkan puasa, dan muhtaran, punya pilihan. Jadi di sini hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu adalah sampainya benda. Jadi sampainya benda, yang mana benda ini itu bukanlah berupa bau, bukan berupa angin, dan juga bukan berupa rasa. Jadi dalam pembahasan kali ini itu masuk dalam kategori ini, yaitu makan serta minum. Makan, minum, terus rokok itu membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i, iya kan? Rokok itu membatalkan puasa. Jadi keterangannya seperti itu. Dan benda ini itu dijauhkan min manfatin maftuhin, dari saluran yang terbuka. Jadi saluran yang terbuka itu ya saluran yang ada di dalam tubuh. Dan di sini ada keterangan jaufaman. Jadi jauh itu adalah rongga yang terbuka, seperti mulut, hidung, telinga, ya. Kalau dubur itu masuk apa enggak ya? Jadi seperti itu. Dan orang ini itu kondisinya itu bukan dalam kondisi tidak tahu, bukan kondisi ada udzur. Terus kondisi orang itu tahu bahwa itu membatalkan puasa, dan muhtaran, punya pilihan untuk melakukan atau meninggalkan, seperti itu. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang tidak tahu bahwa misalkan rokok itu membatalkan puasa, kok dia tidak tahu kalau ada ketentuan seperti itu, maka puasanya tetap sah. Dan ini itu berlaku untuk orang yang biasanya itu baru masuk Islam. Kalau yang sudah lama masuk Islam, masa nggak tahu, kebangetan ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi makan, minum itu masuk dalam kategori ini. Terus di sini keterangan bendanya itu larihin, bukan berupa bau atau udara ya. Kalau oksigen tentu tidak membatalkan puasa. Gimana kalau tidak menghirup oksigen? Tidak berupa bau ya. Misalkan seperti kita ketika lewat di suatu tempat, tiba-tiba di sana itu ada seseorang yang memanggang sate. Otomatis kan asapnya ada bau-baunya kan. Nah itu ketika kita terhirup oleh kita, itu puasa kita tidak batal. Terus juga di sini watokmin, dan juga bukan berupa rasa. Dan ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang masak. Jadi
ibu-ibu yang masak, kalian boleh mencicipi makanan selama kalian mencicipinya itu hanya dengan lidah, sampai pada lidah saja, nggak sampai masuk ke dalam tenggorokan, nggak sampai masuk ke ronggongan, itu jangan. Nah, selama bisa dicicipi lewat lidah saja, maka itu tidak membatalkan puasa. Soalnya kan lidah fungsinya itu bisa untuk mencicipi rasa, ya, hanya sampai lidah saja loh ya, itu ketentuannya. Oke, kemudian kita lanjut. Fala yadurru wusulu duhnin au kuhnin bitasarrufi musamin. Fala yadurru, maka tidak berbahaya kepada puasa otomatis ya. Apa yang tidak membahayakan puasa? Wusulu duhnin, sampainya minyak, au kuhlin atau celak mata, bitasarrufi musamin, sebab pori-pori yang menyerap itu semua. Jaufahu pada rongga pori. Kama la yadurru ittisaluhu bil ma'i, sebagaimana tidak membahayakannya ketika seseorang itu mandi dengan air. Ya. Jadi di sini ada tambahan, maka ketika kita menggunakan minyak atau menggunakan celak mata, itu kan seiring berjalannya detik, menit, otomatis kan minyak atau celak yang kita pakai itu kan akan terserap oleh pori-pori tubuh, ya kan? Itu tidak membatalkan puasa, meskipun masuk ke dalam tubuh ya. Itu tidak membatalkan puasa karena konteksnya beda ya. Konteksnya beda dengan jauh-jauh yang seperti mulut, telinga, hidung, ya. Itu beda. Sebagaimana mandi ya. Ketika kita mandi, otomatis kan kita menggunakan air, terus menggunakan sabun, ya kan? Itu meskipun terserap oleh pori-pori air, terserap oleh pori-pori tubuh, itu tidak membatalkan puasa, ya. Terus ausululikin tohirin sirfin min makdanihi. Ausululikin atau sampainya, rik itu ini air liur, tohirin yang suci, sirfin diharokati kasrah ya, sirfin yang murni, min makdanihi dari sumbernya air liur. Jadi ketika kita seperti ini puasa, itu tiba-tiba di dalam mulut itu mengeluarkan air liur, itu kalau kita telan itu enggak membatalkan puasa, dengan catatan air liur itu masih murni, tidak tercampur oleh apapun, tidak tercampur oleh sisa makanan, tidak tercampur oleh sisa minuman dan hal-hal lain yang bisa merubah rasa atau kemurnian dari air liur. Di sini misalkan ada contoh kasus, misalkan ada seseorang itu ngiler. Apa ngiler bahasa Indonesianya? Ngiler itu ya air liurnya itu tiba-tiba keluar dari misalkan ini dari mulutnya keluar. Nah, ini kan kalau sudah keluar dari mulut itu kan tercampur oleh keringat-keringat ini. Nah, kemudian kita diserap, kemudian ditelan. Nah, itu membatalkan puasa. Soalnya air liurnya ini sudah tercampur oleh ini keringat yang menimbulkan rasa asin. Atau kalau misalkan tidak berkeringat, air liurnya keluar dari mulut, kemudian dia serap lagi, itu membatalkan puasa. Soalnya air liur yang keluar ini sudah menjadi faktor luar, tidak lagi menjadi faktor dalam, ya. Karena hal yang membatalkan puasa yaitu adalah faktor luar. Nah, ketika air liur sudah keluar dari mulut, itu sudah menjadi benda asing, ya. Itu diingat-ingat. Oke? Sudah menjadi benda asing. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan ini tambahan sedikit. Jadi saya pernah ngaji kitab Muqaddimah Hadramiyah, dan pembahasannya juga tentang bab puasa. Di situ guru saya menjelaskan bahwa ketika seseorang itu menggunakan obat tetes mata, ya, obat tetes mata itu meskipun masuk ke dalam mata dan akhirnya masuk ke dalam saluran, itu tidak membatalkan puasa.
ya, tidak membatalkan puasa. Saya alasannya itu kemarin itu lupa apa, cuman itu. Jadi mata ini jauhnya atau rongga yang terbuka itu beda dengan mulut, beda dengan telinga, beda dengan hidung. Konteksnya beda, ya. Karena meskipun mata ini adalah jauh, tapi jauhnya ini sudah tertutupi oleh bola mata, ya, sudah tertutupi oleh bola mata. Dan ketika seseorang yang berpuasa itu menggunakan obat tetes mata, meskipun ada rasa asin atau rasa pahit, saya lupa obat tetes mata itu ada rasa di sini. Jadi obat tetes matanya itu rasanya itu terasa di dalam tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Itu kata guru saya loh ya. Referensinya apa saya lupa karena itu sudah lama sekali saya dengar. Nah, itu sebagai tambahan saya. Jadi wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman, dan untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.